Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kesempatan, waktu, masa untuk duduk di majelis ilmu ini guna kita tafaqquh fid din, mempelajari lebih dalam, memahami Islam lebih dekat, kembali kepada sumber Islam yang murni, yaitu kitabullah Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan kita pun berusaha memahaminya sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan mereka di dalam Al-Quran dalam surat Taubah ayat yang ke-100. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, pertama-tama masuk Islam. Siapakah yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam? Tidak ada lain, al-muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, ikut kepada cara sahabat, kepada tuntunan sahabat, muhajirin dan ansar dengan baik. Apa balasan yang diterima? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla. Dan Allah janjikan bagi mereka jannat, kebun-kebun, surga-surga, tajri tahta al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tapi tak seperti sungai di dunia. Allah azza wa jalla sebutkan di dalam surat yang lain, 'anharum
min khamrin ladzatan lisyaribin. Sungai di surga dari khamar, arak, tapi tidak seperti di dunia. Ladzatan lisyaribin, yang nikmat, sedap untuk diminum. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai airnya madu, hasil dari tawon yang sudah disaring, murni, bersih. Wa anharum min ma'in ghairi asin, dan sungai airnya tawar, sedap untuk diminum. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, kemudian sungai airnya dari air susu yang tak pernah berubah rasanya. Allahu akbar. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kesempatan malam ini sebagaimana tajuk yang sudah disebutkan tadi, kewajiban mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pendapat person, pribadi, perseorangan. Wa hadza huwa khassatu ahli sunnah, dan inilah dia kekhususan, keistimewaan ahlus sunnati wal jamaah. Tentunya dengan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan a'immah kita, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, lebih khusus lagi imam yang empat, Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Pertama, Allah azza wa jalla berfirman di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ketiga. Allah azza wa jalla berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u, ikuti, turut, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua adalah apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab wahyu Allah terbagi menjadi dua. Ada wahyul kitab dan ada wahyu sunnah. Ittabi'u, ikuti. Ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Min rabbikum, dari Rabb kita. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan sekali-sekali, jangan diikuti selain dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, dan kita jadikan dia sebagai wali, sebagai penolong kita. Jangan selain yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, jangan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang pertama, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum mengatakan, idza sami'tum, bila kalian mendengar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
fa'ar'ihi laha sam'ak, pendengaran kita disiapkan. Kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, siap dengar. Kenapa? Fa imma khairun tu'maru bihi, karena kemungkinan ada kebaikan yang kita diperintah, yang kita disuruh untuk mengikutinya. Wa imma syarrun tunha anhu, atau ada keburukan yang kita dilarang untuk melaksanakannya. Keburukan yang dilarang kita untuk memperbuatnya. Maka ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Berarti kita sebagai orang beriman harus di belakang. Baina yadillah wa rasulihi, mendahului Allah dan Rasulnya. Tak boleh kita jadi depan, harus Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia beberapa ayat dari kitab Allah azza wa jalla. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu ardah, beliau berkata, kunna nuhaqilu al-arda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nuhaqilul ard, sewa tanah, sewa bumi, ladang dan semisalnya. Fanukriha birrubu'i wathuluth watta'amil musamma. Sewanya, pembayarannya dari hasil ladang itu sendiri, entah sepertiga, seperempat, atau makanan yang sudah ditetapkan. Seperti ini kami perbuat di zaman Nabi, atau ke acara kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini cara kami dalam melakukan transaksi sewa menyewa. Faja'ana dhata yaumin rajulun min umumati. Sampai suatu saat tibalah umumati, paman saya, Pak Cik, datang. Faqala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan sesuatu yang ada manfaat buat kami. Wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana, tetapi taat kepada Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat. Transaksi yang tadi, sewa menyewa dengan hasil bumi itu sendiri, hasil ladang itu sendiri, entah sepertiga atau seperenam sesuai dengan kesepakatan, ini ada manfaat. Tetapi mentaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat. Lalu apa? Nahana an nuhaqila bil ardi fanukriha bil thuluthi war rubu'i wat ta'amil musamma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, tak membolehkan bentuk sewa menyewa yang tadi, tak boleh. Tak boleh kalau sewa menyewa transaksi tersebut dari hasil ladang itu sendiri, tak boleh. Apa sebab? Jangan-jangan boleh saja hasilnya rusak, sepertiga, seperempat, rusak semua, sehingga apa yang dipergunakan untuk membayar yang punya tanah, kemudian dia sebagai penyewa dapat apa?
wa amara rabbal ardi an yazra'aha aw yuzri'aha wa kariha qira'aha wa ma siwa dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang punya tanah dia sendiri, yang punya ladang dia sendiri yang tanami. Adapun bentuk sewa menyewa yang tadi tak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cara yang boleh. Macam mana cara yang boleh itu? Langsung ya, 1 tahun ya, taruhlah 50.000 ringgit, boleh. Tapi tak boleh dari hasil ladang itu sendiri mengatakan ya, ini 1 peta sewa, 1 peta untuk saya yang bekerja. Tidak boleh. Jangan-jangan peta untuk pekerja rusak, peta untuk yang tuan tanah bagus, siapa yang rugi? Atau sebaliknya. Maka dilarang dalam syariat kita yang seperti itu. Adapun yang diperbolehkan, saya akan sewa selama 1 tahun di ladang. Berapa 1 tahun? 10.000 ringgit, boleh. Tapi untuk mengatakan ini 2 peta, peta ini sewanya, peta ini untuk saya akan tanam semua. Ternyata peta ini rusak, ini baik, otomatis akan saling merugikan. Maka tidak boleh sebentuk sewa menyewa seperti ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya. Qala Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah, salah satu dari imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, An-Nu'man ibn Thabit ibn Zud rahimahullah taala, beliau mengatakan, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila ada satu hadis yang sahih, tentunya sahih sesuai dengan syarat yang sudah disepakati oleh para ulama hadis. Ada 5 syarat. Dikatakan hadis itu sahih sebagaimana dijelaskan di antaranya oleh Imam Al-Baiquni. Awwaluha as-sahih wa huwa mattasal. Hadis sahih itu yang pertama syaratnya bersambung para perawi. Mana perawi? Imam Al-Bukhari contoh, dari gurunya, dari guru-gurunya, dari tabi'in, dari sahabat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua namanya perawi. Harus bersambung, tidak boleh ada yang terputus. Isnaduhu wa lam yashudh aw yu'al. Syarat yang kedua, tidak syadz. Hadisnya tidak menyelisihi hadis yang lebih kuat dalam hadis yang semisal. Aw yu'al, atau hadis tersebut tidak ada penyakit, tidak ada illah. Mana illah? Terputus sanadnya. Kemudian yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Perawi-perawinya punya hafalan yang cukup kuat. Hafalan kuat, tulisan tepat. Ini diantara syarat-syarat hadis sahih. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila ada hadis sahih, itulah mazhabku, itulah pendapatku. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Al-Hashiyah. Wa qala aidha, demikian juga beliau berkata, la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina. La yahillu, tidak halal. Lawan dari halal apa? Haram. La yahillu, tidak halal, berarti haram. Haram seseorang mengambil ucapan kami. Tak halal seorang ambil ucapan kami. Ma lam ya'lam min aina akhadnahu, selama dia tidak tahu dari mana kami ambil ucapan tersebut. Maka tidak sembarangan, tidak boleh kita gegabah, tidak boleh langsung mengatakan Imam Abu Hanifah berkata demikian, padahal kita tak tahu apa dasar Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berkata demikian.
Maka ini ucapan mereka yang begitu indah menuntut kita, memerintahkan kita untuk cari tahu apa dalil mereka. Kemudian waqala al-Imam Malik, Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Innama ana basharun." Saya manusia biasa. Ukhti'u wa usib. Bisa benar, bisa salah. Yang tak ada salah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan, para akhwat, jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut. Sebab dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dibawakan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Shahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu indahu siapa yang namaku disebut di tengah-tengahnya, siapa yang mendengar namaku disebut, fanasiya sholata alayya, lalu dia lupa bersolawat. Dia sudah dengar nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam tapi lupa bersolawat. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khati'a bihi tariqul jannah, salah jalannya masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berbahaya nih para jamaah. Mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, lantas kita lupa berselawat, apalagi sengaja. Lupa berselawat, salah jalan masuk surga. Berarti apa? Tak akan masuk surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat. Paling banyak bersolawat. Maka Imam Ibnu Hibban memperjelas hadis ini bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah dialah, atau ahlul hadis dialah yang paling banyak bersolawat. Kenapa? Dia tulis hadis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dan ini tanda dan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini jelas bagi kita semua. Baik. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, innama ana bashar, aku manusia biasa. Ukhti wa usib, bisa benar, bisa salah, bisa benar. Yang tak salah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanzuru fi ra'yi, tengok pendapatku, lihat pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnata fakhudhuh. Kalau aku punya pendapat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, cocok, sesuai, tepat dengan Al-Quran dan Sunnah, fakhudhu, ambil, silahkan ambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku, dan seluruh yang tidak sesuai dan tidak tepat dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah, jangan diambil. Ini apa ikhwan? Ini adalah pendapatnya imam. Kalau kita jadi makmum paling. Ini pendapatnya ulama-ulama besar. Seperti ini mereka ucapkan, seperti ini mereka katakan. Tinggalkan pendapatku kalau tidak tepat dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Apalagi pendapat saya. Ini imam, guru Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, terkenal dengan
masyhur dengan Imamu Daril Hijrah, imamnya kota Madinah, di antara imam yang tak pernah keluar dari negerinya untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena Madinah itu sendiri negeri ilmu. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ngumpul di sana. Para tabi'in rame di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Beliau berkata rahimahullah, ajma'al muslimun, ijma', bersatu, sepakat kaum muslimin, ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah jelas baginya suatu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas, terang, tak ada keraguan, hadisnya sahih, lam yakul lahu an yada'aha liqauli ahadin minan nas, tak boleh untuk ditinggalkan karena ada ucapan orang lain yang menentang, yang melawan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas hadisnya sahih menurut para ulama hadis, menurut ahlinya, tidak boleh ditinggalkan sabda Nabi, tidak boleh ditinggalkan sunnah Nabi gara-gara ada seorang yang berkata lain, tak boleh. Maka Imam Syafi'i masyhur dikenal dengan nasyurus sunnah, penebar sunnah, penebar sunnah. Wa qala rahimahullah, ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Wa qala aidan, beliau rahimahullahu taala berkata, idza sahha lakumul haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bila mana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apabila hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sahih, fakhudhu bihi, ambil, laksanakan. Wada'u qawli, tinggalkan perkataanku. Ambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan kata-kataku, tinggalkan ucapanku, tinggalkan percakapanku. Ambillah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, demikian juga Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Wa qala al-Imam Ahmad, murid beliau Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Imam al-Mubajjal, al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, khallaftu bi Baghdad atau khallaftu Baghdad ma taraktuha a'lam min Ahmad ibn Hanbal. Aku tinggalkan negeri Baghdad, Irak, tidak ada lebih alim selain dari Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau punya putra, punya seorang anak yaitu Abdullah. Anaknya mengucapkan, hafidha abi alf hadis, bapakku telah menghafal 1.000.000 hadis. Kita bagaimana, hadis arba'in sudah hafal tak? Masya Allah. Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis. Maka beliau punya kitabul hadis yang terbesar, ya, yang bertajukkan Musnadul Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad, jumlah hadis hampir 30.000 hadis. Beliau hafal. Ya, tak diambil dari kitab, hafal. Setelah hafal baru ditulis.
sampai hampir 30.000 hadis. Allahu akbar. Rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, rahimahullah ta'ala, ra'yul Auza'i, pendapatnya Imam al-Auza'i, tabi'in, faqihus Syam, ulama Syam, negeri yang barokah. Wa ra'yu Malik, dan pendapat Imam Malik. Wa ra'yu Abi Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah. Kulluhu ra'yun, semuanya itu pendapat perseorangan, pemikiran perseorangan. Wa huwa indi sawa, menurut aku itu sama saja, tak berbeza. Semua pendapat perseorangan. Innamal hujjatu fil athar, yang menjadi hujjah, yang menjadi dalil, yang menjadi dasar dalam beragama adalah al-athar, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang datang dari para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin." Ambil tata caraku, tuntunanku dan tuntunan khulafa ar-rasyidin. Dan Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, umatku terpecah menjadi 73 kelompok, 72 diancam neraka, 1 yang masuk surga. Ya siapa yang satu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi liyaumu ashabi, yang mengikuti aku dan mengikuti cara para sahabatku hari ini. Maka Imam Ahmad rahimahullah bukan tidak menghargai, tidak menghormati, tidak berihtiram kepada imam-imam, ihtiram. Tetapi Nabi lebih utama untuk dihormati. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, min a'zami ma an'amallahu bihi alaihim, nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlu sunnah, i'tisamuhum bil kitab was sunnah, mengamalkan, mempraktikkan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini nikmat paling besar. Nikmat paling besar, kita bisa mengamalkan Al-Quran, kita bisa mengamalkan hadis Nabi SAW. Fakana minal usulil muttafaqi alaiha baina as-sahabati wat tabi'ina lahum bihsan. Pondasi, dasar yang telah disepakati, disetujui oleh seluruh sahabat dan para tabi'in, annahu la yuqbalu min ahadin qat an yu'aridal qur'ana la bi ra'yihi wala dhauqihi wala ma'qulihi wala qiyasihi wala wajdi. Tak boleh, tidak boleh untuk melawan Al-Quran dengan pendapat perseorangan. Tidak boleh melawan Al-Quran dengan perasaan. Tidak boleh menentang Al-Quran dengan akal. Tidak boleh menentang Al-Quran dengan qiyas. Tidak boleh menentang Al-Quran dengan wajid. Penemuan pribadi perseorangan tidak boleh. Ini dasar kesepakatan para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum wa ardhahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji terakhir, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana penjelasan para ulama kita, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau sebelum berhaji umrahnya 3 kali, haji hanya 1 kali.
Di saat Nabi SAW berhaji, Nabi berkhutbah di tengah-tengah puluhan ribu para sahabat. Nabi SAW bersabda, "Inni taraktu fikum," aku telah wariskan, tinggalkan bagi kalian, "ma in tamassaktum bihima," sekiranya kalau kalian pegang teguh, amalkan yang dua ini, lan tadhillu, kalian tidak pernah akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Maka ini kesepakatan. Tapi ingat, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh hadis yang dhaif, yang lemah, apalagi hadis yang maudhu', yang palsu, yang sudah ditazwir. Wa qala aidan, demikian juga dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa kana haula'il a'immah, mereka para imam-imam kita yang terkenal masyhur menjadi imam dalam masalah hadis, seperti Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq ibn Rahawayah, wa Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan yang lainnya dari imam-imam ahlus sunnah, tariqatuhum, jalan mereka, annahum la yarudduna syai'an minal hadits sahih, tidak pernah menolak hadis sahih. Hati-hati, jangan karena sebab tidak masuk akal, tak masuk akal hadis ini ditolak. Oh, ini tidak cocok dengan akal. Sampai ada seorang dokter menolak hadis, wa idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila dzubab, lalat, paham tak lalat? Lalat masuk ke dalam makanan atau minuman, fala yatrahu, jangan dibuang, jangan dikeluarkan, hatta yaghmisahu, sampai dia masukkan dulu semuanya. Fa inna fi ihda janahaihi da, di salah satu sayapnya ada penyakit. Wa fi ukhra syifa, sayap yang sebelah lagi ada penawarnya, ada obatnya. Salah seorang dokter menolak hadis tersebut. Kenapa? Tak masuk akal, katanya. Tak masuk akal. Maka ketahuilah, agama ini bukan akal, bukan pendapat perseorangan, bukan pendapat pribadi, person, tidak. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," sekiranya agama ini dengan pendapat, akal, lakana asfalal khub, niscaya bawahnya sepatu, alas sepatu lebih utama untuk diusap daripada atasnya atau punggungnya. Karena kalau kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu, sudah wudhu lengkap, pakai, kita mau batal wudhu, boleh berwudhu sampai pada kaos kaki, tak perlu untuk dibuka, ambil air, usap atasnya, kanan kiri, satu kali sudah cukup. Coba dipikirkan secara akal, yang kotor adalah bawahnya, bukan atasnya, tapi syariat kita menyuruh untuk mengusap atasnya. Maka apa? Agama ini bukan akal. Agama adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla, dari hadis-hadis yang tadi, kemudian Al-Quran, atau sebelumnya Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ucapan a'immatul arba', imam empat, kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang tadi. Yang pertama, wujubu taqdimil kitab was sunnah ala jami'i ma khalafahuma, wajib mendahulukan
Al-Quran dan As-Sunnah di atas seluruh yang menyelisihinya, seluruh yang menentangnya. Al-Quran dan Sunnah wajib untuk dikedepankan, wajib untuk didahulukan. Ini faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis-hadis yang tadi. Faedah yang kedua, kesimpulan yang kedua, Al-Kitab was Sunnatu hakamun alal ara. Al-Quran dan Sunnah sebagai hakam, pemberi keputusan terhadap pemikiran, terhadap keyakinan, terhadap perasaan, dan yang lainnya. Tidak sebaliknya. Bukan pendapat yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah, tetapi Al-Quran dan Sunnah yang memutuskan pendapat ini sah atau pendapat ini tak sah. Faedah yang ketiga, ittifaqus salaf, sepakat seluruh as-salaf, pendahulu kita yang soleh, dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tarhi qaul, untuk menolak seluruh pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Hatta itu adalah pendapat seorang alim besar. Siapa yang tak kenal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Tapi semua mereka berkata, kalau ada hadis sahih itulah mazhabku, itu pendapatku, buang kata-kataku yang berseberangan, yang bertentangan dengan hadis tersebut. Faedah yang keempat, anna hadza huwa syi'aru ahli sunnah. Inilah dia syiar ahli sunnah, tanda ahli sunnah, moto ahli sunnah, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dahulukan Al-Quran was Sunnah di atas pendapat pribadi, perseorangan, dan siapapun. Al-Khamisah, faedah yang kelima, annal hujjata fil kitab was sunnah la ghair. Yang menjadi hujjah dalam agama Al-Quran dan Sunnah, tidak yang lainnya. Al-Quran was Sunnah ijma' wal qiyas inda ad-darurah. Al-Quran was Sunnah wal ijma' wal qiyas inda ad-darurah. Ini diberi nama dalam agama kita yang empat ini: Quran, hadis sahih, ijma' was sunnah, al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil yang sudah disepakati semua. Faedah yang keenam, an-nahyu an taqlidir rijal, larangan taklid kepada pendapat perseorangan. Tak boleh taklid. Tapi tanya dalil, iya. Apa nama taklid? Qabulu qawlil qail wa anta la tadri min aina qalahu. Menerima pendapat perseorangan tanpa mengetahui apa dasarnya. Itu namanya apa? Taklid. Faedah yang ketujuh, wujubul hirs ala ittiba'id dalil wal inayah bihi. Wajib untuk mengikuti dalil dan memberi perhatian, memperhatikan dalil-dalil. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, man hafizal hadith qawiyat hujjatuhu. Siapa yang menghafal hadis akan kuat dalilnya, kuat hujahnya. Dan orang yang menghafal hadis, mereka yang lebih paham Al-Quran. Karena hadis memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Faedah yang ke-8, nahyul a'immatil arba'a an taqlidihim. Imam yang 4 melarang
untuk taklid kepada diri mereka. Tak boleh untuk bertaklid kepada mereka. Imam yang 4 yang melarang. At-tasi'ah yang terakhir, yang ke-9. Anna taqlidar rijal fima khalafal kitab was sunnah min ittikhadhi awliya min dunillah. Mengikuti seseorang dalam perkara yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita telah menjadikan orang tersebut sebagai penolong selain Allah. Kita jadikan orang itu sebagai wali selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia beberapa poin, beberapa dalil yang bisa kita ambil pada kesempatan ini kaitannya dengan tajuk kita, wajib mendahulukan Al-Quran dan Sunnah di atas pendapat perseorangan. Dan inilah dia tanda dan keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak dimiliki oleh siapapun. Ini hanya dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengedepankan Allah, mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam ini bermanfaat, baik bagi diri saya pribadi, kemudian juga para hadirin yang ada di tempat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah keilmuan kita tentang agama ini, dan ini pula mendorong kita untuk mempelajari dalil, sehingga kita tidak berkata Ustadz Fulan berkata begini, ya Syekh Fulan berkata begini, saya ikut Syekh Fulan. Tak. Tapi apa? Dalil berkata demikian, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah azza wa jalla berikutnya sesi untuk tanya jawab. Wallahu taala alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Mizan Qudsiah LC atas ceramah yang telah disampaikan mengenai kewajiban mengutamakan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman atau pendapat personal atau pribadi. Baiklah kepada Iwa sekalian, apabila ada soalan yang ingin disampaikan, silakan untuk ditanyakan secara langsung ya, kepada Ustadz. Untuk akhwat dapat menyampaikan melalui tulisan. Betul banget nih. Boleh tanya, boleh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, abang ada baca kitab dalam Sahur Sunnah, jadi di situ ada ditulis ya, apa dia, taksub mazhabiyah ni adalah punca kesesatan ya. Jadi untuk apa kita adanya apa ni 4 mazhab buat Ustaz. Kadang-kadang kita bila kita nak dakwahkan dakwah sunnah ni, kadang-kadang mereka berdalil dengan apa mazhab. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ketika kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kita membenci mazhab. Para imam kita perintah untuk mempelajari mazhab, tetapi mazhab ini dalam hal apa? Dalam hal fiqih saja, dalam hal ijtihadat. Dan disebut oleh para ulama kita, mazhab ini ibarat jembatan, sarana, jalan, dia bukanlah tujuan. Sarana untuk memahami dalil, jalan untuk memahami dalil. Tujuan kita adalah sampai kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka silahkan pelajari mazhab itu, tetapi tidak boleh fanatik mengatakan hanya Syafi'i yang benar, yang lain batil. Tak. Maliki yang benar, yang lain batil. Tidak. Tetapi apa? Kembali kepada dalil mereka. Sehingga hakikatnya kalau kita kembali kepada dalil, kita telah mengikuti mazhab yang hak.
Karena imam yang 4 mengatakan idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Maka seorang ketika dia apa madhab? Madhab Syafi'i. Tapi ikut dalil. Ada pendapat Syafi'i, ada madhab Syafi'i. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan dalam kitab beliau dalam mengusap kepala ketika bila berwudu, di saat berwudu, yujzi, sah, boleh beberapa rambut, sah, wudunya benar. Tetapi beliau mengatakan apa? Wa akhtaru, dan aku pilih hadis Abdullah bin Zaid, hadis Abdullah bin Zaid. Apa itu? Ambil air mulai dari depan ke belakang, dari belakang bawa ke depan lagi, kemudian telinga, kuping. Ini pilihan Imam Syafi'i. Tapi kebanyakan kita apa? Asal begini saja. Nah sekarang kalau tak kena rambut bagaimana? Kena ini saja, sah wudu? Tak sah wudunya. Maka apa? Madhab bukanlah tujuan, tetapi dia jalan atau sarana untuk memahami dalil. Dan tidak boleh kita ta'assubul madhabi, karena ta'assubul madhabi akan membawa kepada perkara-perkara bid'ah dalam agama ini. Hadza huwa wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan. Sila, ada soalan lagi kepada Ikhwan fillah. Boleh keluarkan apa yang tersembunyi. Ya. Nah, ya, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mungkin keluar sedikit daripada tema. Iya. Di masjid saya baru-baru ini ada kesalahan dalam rakaat sholat terlebih. Jadi makmum ada yang sudah menegur, subhanallah, tapi imam tetap pada 5 rakaat. 5 rakaat. Nah. Jadi selepas sholat ada 3 pendapat. La ilaha illallah. Yang pertama menunggu sampai imam turun pada tahiyat akhir. Yang kedua ikut. Yang ketiga pula mufarakah. Jadi macam mana saya mengambil pendapat sedangkan saya tidak tahu dalilnya? Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khaira. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat 5 rakaat. Sahabat ikut. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, azidatis shalah. Apakah rakaat salat sudah ditambah oleh Allah Azza wa Jalla? Wala nasid. Ya Rasul, atau engkau lupa? Apa jawaban Nabi SAW? Ditambah tidak, lupa juga tak. Tak lupa. Ya Rasulullah, 5 ya Rasulullah. Oh 5. Allahu Akbar, sujud sahwi. Ya, sambil duduk. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sambil duduk. Sudah cakap-cakap dengan sahabat. Ya Rasulullah, lebih apa ditambah salat atau memang engkau lupa? Tambah tidak, lupa tidak. Engkau salat 5 rakaat. Akhirnya apa? Allahu Akbar. Subhanallah ala subhanallah. Allahu Akbar. Rabbul kulli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini. Allahu Akbar. Subhanallah ala subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai. Inilah indahnya kalau kita memiliki ilmu, tak perlu ribut. Nah, bagaimana dengan 3 pendapat yang tadi? Ya, ada yang mufarakah,
Yang kedua ada yang menunggu sampai imamnya duduk tasyahudul akhir. Ada yang ikut. Sebaiknya ikut saja. Innama ju'ilal imam liu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Kecuali kalau semua sepakat lebih. Subhanallah, subhanallah, semua subhanallah. Maka apa? Memang penjelasan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya, di sini sepakat imamnya lebih boleh mufaraqah, tetapi al-aula yang lebih utama seperti sikap para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sajalah. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Selesai. Hadza huwa wallahu taala alam. Silakan, ada lagi? Bang Adi, keluarkan apa pertanyaan? Bagi. Boleh. Assalamualaikum Ustaz, saya Nazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, kadang-kadang Ustaz yang beri ceramah tu dia pun mendatangkan Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang Ustaz yang memberi ceramah tu dia mendatangkan Al-Quran dan hadis juga, dan dia mendatangkan hadis kata hadis sahih. Tapi bagaimana kita nak tahu yang dia punya hujah tu benar atau tidak, mengikut sahabat atau tidak, kalau kita tak tahu status dia macam mana kan. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khairan. Taib. A'immah kita mengatakan, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran tu engkau tahu siapa yang benar. Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal wa innamar rijalu yu'rafu bil haqq. Kebenaran tak bisa dikenal dengan orang, tetapi kita tahu ini orang benar apa tidak apabila kita tahu kunci kebenaran tersebut. Maka di masa kita sedang menuntut ilmu, di awal-awal menuntut ilmu, maka kita harus benar-benar memilih kitab yang kita baca, kemudian guru yang tempat kita bermajelis, yang benar-benar di atas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas ya manhajus salafus salih, pemahamannya salafus salih, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena apa? Inilah yang wajib, sebagaimana dikatakan oleh Sa'id ibn al-Musayyib, dikatakan oleh salah seorang a'immatus salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, tengok dulu, lihat dulu dari mana kita mengambil agama kita. Jangan sembarangan, asal-asalan ya. Karena apa? Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dinaka innama huwa lahmuka wadamu. Jaga agamamu, sesungguhnya agama adalah darah dan dagingmu. Oleh karena itu, di awal kita mempelajari Islam, perlu kita belajar kepada as-siqat, orang-orang yang kita percayai benar-benar di atas kitab Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula buku-buku, kitab-kitab yang kita baca harus diseleksi, harus dicari tahu kebenarannya, kesahihannya, baru boleh untuk kita membaca. Setelah itu, kalau kita sudah punya dasar dan ilmu, baca apa saja, oh ini tidak sesuai dengan dalil ini, oh ini sang penceramah berkata demikian, ini dalilnya tidak sahih. Karena apa? Saya punya rujukan kitab berkata demikian, penjelasan ulama-ulama terkenal, masyhur, sudah diketahui bagaimana keimaman mereka. Maka hakikatnya seperti ini membutuhkan waktu yang panjang untuk kita bisa faham. Hadza huwa wallahu taala a'lam. Silakan, ada lagi? Astaghfirullah. Tafadhol. Fadhal. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan mungkin satu hal abang mungkin tahu jugalah jawapan, tapi abang nak satu kepastian ya. Ustaz, ketika Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah Jalla wa Ala, jadi
ketika Allah tu bercakap dengan Rasulullah, jadi apakah Rasulullah melihat Allah secara dengan mata kasar atau macam mana Ustaz? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu ketika Mi'raj? Qala nurun anna arahu. Rasulullah SAW bersabda, aku hanya melihat cahaya, sinar, tak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ibnu Abbas, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man haddatsaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang memberitakan kepadamu bahwa Nabi telah melihat Tuhannya, salah dia. Bagaimana untuk menggabungkan pernyataan dua sahabat ini? Satu sahabat mengatakan Nabi melihat Allah, satu sahabat mengatakan Nabi tak pernah melihat Allah. Kalau diteliti hadisnya sangat gampang dan mudah. Bagaimana? Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah melihat Allah dengan mata kasat. Hadis Ibnu Abbas menetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah di dalam mimpi. Maka tidak ada perbezaan, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi, tak ada. Kenapa Ibnu Abbas menetapkan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi ketika tidur? Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga bangun dengan mata kasat, dengan mata kepala langsung. Maka riwayat ini tidak ada yang pertentangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang lain, innakum lan taraw rabbakum. Sesungguhnya kalian di dunia ini lan taraw rabbakum, kalian tidak bisa melihat Rabb kalian. Kita hanya bisa melihat hari kiamat ketika kita di dalam surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan kebesarannya, yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat terbesar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka penduduk surga di satu nadhirah, berseri-seri, senang, bersukacita. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia tak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu nikmat paling besar bagi penduduk surga. Adapun penduduk neraka tidak diizinkan melihat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka terhalang, terdinding untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, falamma hujibu fi halis sakhati dalla ala annahu yura fi halir ridha. Ketika orang-orang kafir tak bisa melihat Allah karena Allah murka terhadap mereka, maka ayat ini menunjukkan Allah bisa dilihat, bisa ditengok hari kiamat kalau orang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa wallahu taala a'lam. Silakan, ada lagi? Silakan, tafadhol. Baik Ustaz, ini ada satu soalan dari saya.
di dalam hadis Sahih Muslim, di sana ada salah satu perawi yang berpemahaman Syiah, Ustaz. Apakah dari sini kita boleh mengambil satu pendapat atau informasi dari orang Syiah, dan sejauh mana kita boleh menerimanya, dan sejauh mana apakah penyimpangannya itu sangat teruk sekali atau hanya sekedar mengutamakan Ali bin Abi Thalib terhadap daripada sahabat yang lainnya, Ustaz? Al-ilmu indallah, ilmunya di sisi Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dia mengambil dari perawi yang tertuduh madhabnya Syiah. Perlu diketahui bahwasanya Al-Imam Muslim menjadikan dia sebagai perawi kadang-kadang fil mutaba'at namanya, yaitu hanya sebatas riwayat penguat, bukan riwayat utama. Satu. Yang kedua, dahulu yang diambil para riwayatnya adalah yaitu perawi yang muttaham dengan akidah Syiah tersebut. Ini kalau dia tidak da'i, bukan yang mengajak kepada Syiah, tapi hanya sebatas pendapatnya dia, akidahnya dia, dan tersembunyi, tidak mengajak orang lain kepada mazhabnya dia. Maka ada syarat-syarat yang sangat ketat sehingga riwayatnya bisa diambil. Hadza huwa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Silakan, ada lagi? Ya, tafadhol. Boleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, Ibnu Abbas, bagaimana cara engkau ini mendapatkan ilmu yang banyak? Ibnu Abbas dikenal dengan habrul ummah, ulamanya umat nih. Apa kata beliau? Bilisanin saul, lidah yang suka bertanya, wa qalbun aqul, hati yang berakal, cepat hafal. Maka boleh tanya asal, ya, jangan pertanyaan ta'annud, ya. Jadi sekedar untuk uji seorang guru, ini cocok apa tidak ini. Tapi untuk tafahum, fadhal. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ini soalannya senang aja Ustaz. Pasal solat Ustaz. Mengenai angkat tangan Ustaz, berapa kali kita nak angkat tangan ketika kita solat, dan yang kedua ketika membaca Al-Fatihah, kita setiap kembali membaca Al-Fatihah perlu kita membaca ta'awudz setiap membaca Al-Fatihah. Masalah pertama, di mana letak tempat pengangkatan kedua tangan? Dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, yang selalu terus menerus Nabi mengangkat tangan di 4 tempat. Inda takbiratul ihram, Allahu Akbar. Perhatikan angkat tangan sejajar dengan bahu atau pundak. Satu, cara yang pertama. Cara kedua dengan daun telinga. Jangan begini. Ya, Bang. Ada contoh dari Nabi SAW. Dia tak tahu mau main bola. Ya, baik. Ketika takbiratul ihram, satu. Yang kedua ketika ruku, hendak ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, sami'allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika bangun dari tasyahudul awal. Ini yang tak pernah Nabi SAW lupakan. Yang 4 ini. Selain dari itu, kadang-kadang suatu saat boleh angkat. Mana contoh? Ketika bangun, ketika turun sujud, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, sampai akhir. Kadang-kadang, ya, Allahu Akbar, sujud.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh? Tapi yang selalu tak pernah dilupakan adalah pada 4 tempat tadi. Takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari tasyahudul awal. Dan ketika tasyahudul awal ada 2 cara untuk mengangkat tangan, tempat mengangkat tangan. Cara pertama, ya, tasyahudul awal, Allahu Akbar. 1. Cara kedua, Allahu Akbar. Angkat di bawah. Semuanya ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ustadz, ini ada soalan dari akhwat. Bolehkah kita mengikuti keempat mazhab dalam melakukan ibadah, Ustadz? Baik. Apa boleh kita mengikuti 4 mazhab dalam beribadah? Boleh asal dalilnya sahih. Kenapa? Yang 4 mengatakan idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Dan ketahuilah, andai kata ikut mazhab Syafi'i karena Imam Syafi'i dalilnya kuat, maka hakikatnya kita ikut 4 imam. Karena 4 imam itu mengatakan idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah mazhabku. Hadza huwa wallahu taala. Ada pertanyaan terlupa, yaitu apakah perlu atau wajib ataukah harus setiap Fatihah pada setiap rakaat mesti ta'awudz? Inilah dia dalil yang lebih kuat. Setiap mulai Fatihah ta'awudz. Kenapa? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah." Ketika engkau akan membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Nah, kita setiap bangkit dari rakaat berikutnya, kita akan membaca Al-Fatihah. Maka membaca Al-Quran, Al-Fatihah merupakan Al-Quran, maka mestilah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian karena sudah ada celah, ada selang, sudah membaca zikir yang lainnya, maka mesti diawali dengan ta'awudz. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Menurut jumhur ulama, bersentuhan antara suami istri tidak membatalkan wudu, sedangkan pendapat Imam Syafi'i membatalkan wudu, dan Imam Ahmad tidak membatalkannya. Pendapat manakah yang perlu kita ikuti, Ustaz? Baik, yang perlu kita ikuti ya dalil. Tak pendapat itu, tak pendapat ini, tapi dalil. Dalil yang lebih kuat apa? Bahwasanya bersentuhan dengan perempuan, dengan istri tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisa'ihi wa lam yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, selesai itu tidak perlu berwudu, langsung sholat. Abdullah bin Zubair berkata kepada bibinya, makciknya, yaitu Aisyah, wahal hiya illa anti, ya enggak ada istrinya lain yang dicium kecuali engkau wahai Aisyah. Maka ini menunjukkan apa? Ketika seorang mencium istrinya, bersentuhan dengan istrinya, tak membatalkan wudu. Ini mazhab yang lebih kuat dalilnya. Imam Syafi'i punya dalil Al-Quran, dalilnya ikhwan, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Namun Imam Syafi'i tidak menyertakan dengan hadis yang tadi. Beliau memahaminya dengan kaidah bahasa Arab yang dikatakan mulamasa. Lamasa, bersentuh kulit dengan kulit, itu namanya lamasa. Tetapi ayat itu turun untuk Nabi SAW. Yang pertama, Nabilah yang lebih tahu tafsirnya. Taib, mungkin orang berkata, wah itu kan khusus untuk istri, kalau perempuan lain batallah. Kita jawab, apakah ada dalilnya kalau istrinya saja tak batal?
Kalau perempuan lain batal, tak ada dalil. Untuk istri Nabi, untuk seluruh wanita. Karena hukum Islam itu bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk seluruh umat ini. Hadza huwa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Namun ingat, sikap dalam perbedaan pendapat seperti ini antara kuat dengan tidak kuat. Tak boleh, oh, kamu Syafi'i tidak benar, tak boleh. Ya, ini hanya berkisar antara 2 pahala dan satu pahala, tak ada dosa. Tak ada dosa. Maka lihat, Imam Syafi'i menyelisih Imam Malik padahal gurunya. Imam Malik menyelisih Abu Hanifah, Imam Ahmad menyelisih Imam Syafi'i. Padahal apa? Ini guru dan murid, tapi tak ada saling pukul, tak ada saling celah. Kamu pendapatmu ini jahil. Tak ada. Ya. Jadi anak berkisar antara 2 pahala dan 1 pahala. Maka di sini apa? Kita kedepankan mana yang terkuat dalilnya. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Baik, masalah perempuan lain. Kalau sengaja bagaimana? Kalau sengaja dosa, tapi tak batal wudu. Kecuali sengaja bersentuhan sehingga keluar mazi, batal wudu. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Tafadhol, sila, masih ada masa untuk soalan. Tafadhol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin." Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk bersujud di atas 7 tulang. Alal jabhati, kening, wa asyara ila anfihi, dan ditunjuk ke hidungnya. Kecuali orang tak punya hidung, bolehlah hanya ini saja. Jabhah, wa asyara ila anfihi, ini 1. Wal kaffain, 3. War rukbatain, 5. Wa atrafil asabi' rijlain, ujung jari kaki, ujung jari-jari kaki. Berarti berapa? 7. Jadi ini kena, langsung ini juga pula kena. Jangan ini saja kena, ini tak kena, ini kurang pahalanya. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Ya. Apakah ada zikir kunci langit? La ilaha illallah. Saya pun tak pernah dengar yang seperti ini. Ya. Dari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, azkarun nabawi, wadih, jelas. Salah satunya Imam Nawawi rahimahullah, ulama Syafi'iyah. Beliau punya kitab yang besar sangat. Apa itu? Al-Adhkar. Tak disebut di sana ada zikir kunci langit. Ya, jadi Allahu alam, tak tahu dari mana dia ambil itu zikir kunci langit ini. Wallahu taala alam. Bolehlah tanya kepada mereka. Ma huwal hadithul qudsi? Apa yang dikatakan hadits qudsi? Ikhtalafal ulama. Berbeza pendapat para ulama mendefinisikan, memberikan arti dari hadis qudsi. Satu mengatakan apa? Al-hadithul qudsi ma'nahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lafzuhu minallah. Maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dari Nabi, lafaznya dari Allah. Satu lagi ulama mengatakan lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin rajih, yang lebih dekat biiznillah insyaallah, yaitu hadits qudsi adalah ma udhifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rabbih. Hadis
yang disandarkan oleh Nabi SAW kepada Allah. Mana lapasnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang telah diriwayatkan dari Rabb-nya. Nabi meriwayatkan dari Allah. Ini dikatakan hadits qudusi. Hadza huwa wallahu taala alam. Ya, tafadhol, masih ada masa sekitar 12 menit lagi ya, insyaallah. Tafadhol apabila ada soalan. Oke, Ustaz, ada satu soalan. Dalam sholat ragu-ragu, adakah kita kencing atau tidak? Pertanyaannya, apakah sholat yang dilaksanakan itu batal, Ustaz? Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu syukiya ilaihi rajulun annahu yukhayyalu fi salatih. Ada seorang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sepertinya ada sesuatu yang keluar dalam salatku. Qal la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Janganlah dia keluar dari salatnya sehingga mendengar suara atau dia mencium bau yang tak enak, tak sedap, keluar angin. Maka demikian pula halnya dengan keluar kencing. Apakah dia keluar apa tidak keluar? Maka di saat dia merasakan ada yang keluar, dia pastikan dulu. Yakin dia keluar, keluar. Tapi kalau tak yakin dia keluar, jangan. Kenapa? Kaidah mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyakki. Yakin itu tidak akan hilang karena keraguan. Kalau kita yakin diri kita tidak keluar apa-apa, lanjutkan sholat, sempurnakan. Nanti selesai sholat periksa, kalau ternyata memang ada kencing yang keluar, barulah kita bersihkan, ganti pakaian tersebut, baru kita ulangi sholat kita. Tapi ternyata begitu selesai sholat kita periksa, tak ada apa-apa, berarti ini iblis punya gangguan. Hadza huwa wallahu ta'ala alam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Masih ada soalan? Tafadhol. Baik. Ma huwal ijma'? Apa yang dikatakan ijma'? Dibawakan dalam kitab Ushulul Fiqh. Al-ijma' ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi ittifaqu ulama'u hadhil ummah fi ayyi asrin min al-usur ala hadith ala amrin hadithin. Yang dikatakan ijma' adalah kesepakatan. Sepakat ulama mujtahidil ummah, mujtahidnya umat ini. Mujtahidnya bukan sembarangan. Ulama mujtahid umat ini sepakat atas hukum sesuatu. Harus ijma'. Maka di akhir zaman ijma' ini sulit, berat. Kenapa? Karena ulama itu berpencar. Ada satu di sini, ada satu di sini. Dan juga apa? Susahnya memberikan batasan mana itu ulama. Kenapa? Ya, sudah berangkat haji pulang jadi ulama. Bisa pimpin doa, pimpin zikir, ulama. Tayyib. Seperti ditanyakan tadi, ijma' bahwasanya boleh kita meminta kepada yang meninggal dunia. Yang ijma' itu boleh memintakan yang meninggal dunia. Allahumma ghfir lahum warhamhum
wa'afihim wa'fu anhum, ya Allah ampunilah mereka. Ini ijma, betul. Tapi kalau kita minta kepada mereka, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian panggil mereka, seru mereka, panggil, minta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, tidak didengar. Walau sami'u, andai kata didengar, mastajabu lakum, tidak bisa mengabulkan apa yang kita minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, hari kiamat dia akan kufur, dia akan ingkar terhadap kesyirikan kita. Apakah terbayangkan, terpikirkan dalam agama ada ijma kalau tidak punya dalil Al-Quran dan Sunnah? Tidak mungkin. Ijma itu harus didasari dengan qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ya kita tidak tahu ijma siapa. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan di masa dia, di zaman beliau, betapa banyak orang mengatakan ijma padahal ada khilaf. Maka membawakan ijma ini harus hati-hati. Hadza huwa wallahu taala. Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya sedikit masalah apakah dalam khutbatul hajah yang asal daripada Rasulullah ada ungkapan sallallahu alaihi wasallam selepas wa khairal hadyi hadyu Muhammad. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Dalam khutbatul hajah yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Jumu'ah, ada ungkapan wa khairul hadits wa khairul huda huda Muhammad. Apakah ada ungkapan sallallahu alaihi wasallam? Para ulama terdahulu tidak menulis tetapi mereka melafazkannya. Kenapa? Kewajiban ketika mengatakan Muhammad harus sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ditulis tetapi harus dilafazkan. Maka para ulama hadis mendapatkan pahala besar ketika bersolawat. Maka para ulama kita tidak menulis tetapi mereka dengan lidahnya. Itu harus kewajiban. Jadi hatta tak ditulis harus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Mungkin satu soalan lagi Ustaz. Ya. Mengenai hukum boleh tidaknya menjadikan hadis doif sebagai fadhil amal, Ustaz? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hadza khilaf di kalangan para ulama hadis. Minimal, saya berkatakan paling kurang, para ulama yang membolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal ada syarat. Dan penjelasan para ulama hadis, syarat ini hampir tidak bisa dipenuhi. Pertama, alla yakuna syadidud dha'f, jangan terlalu lemah hadisnya. Yang kedua, antan ayyan darija tahta aslin sahih, harus dasar mengamalkan amalan tersebut ada dalil yang sahih. Adapun hadis lemah ini sekedar menyebut pahala, tapi dasar untuk pelaksanaan perbuatan dalilnya sahih. Yang ketiga, jangan meyakini Nabi yang mengucapkan. Jangan yakini itu sabda Nabi karena itu hadisnya dhaif. Maka kata para ulama kita hampir syaratnya tidak bisa dipenuhi. Hadza huwa wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah. Mungkin itu yang terakhir soalan yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mungkin Ustaz dapat memberikan kesimpulan untuk daurah pada malam hari. Alhamdulillah ikhwan yang dirahmati Allah azza wa jalla. Demikianlah kesimpulan yang sudah kita bawakan sampai beberapa kesimpulan tadi. Intinya adalah apa?
yaitu keistimewaan, kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena mengedepankan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka kewajiban kita untuk belajar. Tidak boleh berhenti untuk belajar. Dan kita tanya, apa dalil dalam kitab apa? Boleh. Karena kita punya hak sebagai murid untuk tahu yang lebih sahih dalam masalah beragama ini. Maka terus belajar, dan ketika kita belajar, ini pertanda Allah Azza wa Jalla mencintai kita dan menghendaki kita baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah jadikan dia faham tentang agama ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami mohon maaf sekiranya ada tutur kata dan bahasa yang tidak tepat, kami meminta maaf, dan sekiranya ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang salah itu dari pribadi saya dan dari syaitan, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.